Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari dari LPM Gen 8. Di sini saya sebagai host dalam kegiatan bedah buku kali ini yang akan disampaikan oleh Kak Arinda dari LPM 7. Oke, Kak Arinda, bisa diceritakan untuk buku yang akan dibedah kali ini? Silakan. Baik, untuk buku yang berjudul Buku Saku Bayi dan Balita Sehat ini disajikan untuk mahasiswa kesehatan sebagai buku pegangan. Buku ini disengaja ditampilkan dengan pola sistematis yang dapat memberikan wawasan kepada masyarakat dan mahasiswa kesehatan untuk mempermudah menerima dan diharapkan dapat diimplementasikan dalam praktik. Baik, itu adalah sekilas dari cuplikan bedah buku kali ini. Selanjutnya, mari kita saksikan. Untuk identitas buku dalam buku Saku Bayi dan Balita Sehat ini, untuk judul bukunya tadi buku Saku Bayi dan Balita Sehat. Untuk penulis Suparmi, SPD, SIT, STRKEP, MKes, Sumiati, SKEP, Nurse, MPH, Vina Nurul Utami, SST, MKes. Untuk layoutnya Ari Maftuni, untuk desain cover Tunut Ari, penerbit pertama CV Trans Info Media, cetakan pertama 2018, untuk ukuran buku 14 x 21 cm, 131 halaman. Untuk SBN-nya 978 602 202 2633. Kita lanjut untuk tentang penulis. Di sini Suparmi, lahir di Boyolali 23 Maret 1964. Lulus SPK Karyadi tahun 1984 dan pernah bekerja di pelaksanaan perawat bagian bedah anak dan wanita dewasa RSUD DR Karyadi Semarang pada tahun 1984-1987. Selanjutnya menjadi staf pengajar SPK Depkes Karyadi Semarang pada tahun 1987 sampai 2000. Menjadi dosen Poltekkes Departemen Kesehatan Semarang Prodi D3 Kebidanan Semarang pada tahun 2000 sampai 2007. Sekretaris Jurusan Kebidanan Poltekkes Departemen Kesehatan Semarang pada tahun 2006 sampai 2008. Menjadi Ketua Prodi D3 Kebidanan Purwokerto Poltekkes Departemen Kesehatan Semarang pada tahun 2008 sampai sekarang. Untuk yang bab pertama ada pendahuluan. Untuk latar belakangnya, buku Bayi dan Balita Sehat ini disajikan untuk mahasiswa di bidang kesehatan sebagai buku pegangan. Buku ini sengaja ditampilkan dengan pola sistematis yang dapat memberikan wawasan kepada masyarakat dan mahasiswa kesehatan untuk mempermudah menerima perkuliahan dan diharapkan dapat diimplementasikan dalam praktik. Untuk tujuannya, ada tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk yang pertama, tujuan umum, memahami bayi dan balita sehat. Untuk tujuan khususnya, memahami tentang bayi dan balita sehat meliputi untuk yang pertama, bayi baru lahir normal. Untuk yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan anak. Untuk yang ketiga, imunisasi pada bayi dan balita. Untuk yang keempat, anticipatory guidance. Untuk yang kelima, Denver Development Screening Test DDST. Dan untuk yang terakhir, konsep bermain. Untuk yang pertama, konsep bayi baru lahir. Definisinya, bayi baru lahir normal adalah bayi yang lahir dari kehamilan 37 minggu sampai 42 minggu dan berat badan lahir 2.500 gram sampai dengan 4.000 gram. Untuk ciri-ciri bayi lahir normal. Untuk yang pertama, berat badan 2.500 gram sampai 4.000 gram. Untuk yang kedua, panjang badan lahir 48 sampai 52 cm. Untuk yang ketiga, lingkar dada 30 sampai 38 cm. Untuk selanjutnya, lingkar kepalanya 33 sampai 35 cm. Bunyi jantung dalam menit-menit pertama kira-kira 180 kali per menit, kemudian menurun sampai 120 per 140 kali per menit. Pernapasan pada menit-menit pertama kira-kira cepat 80 kali per menit, kemudian menurun setelah tenang kira-kira 40 kali per menit. Diliputi vernik caseosa. Rambut Renugo telah tidak terlihat. Rambut kepala biasanya telah sempurna. Kuku telah agak panjang dan lemas.
genitalia. Untuk yang labia mayora sudah menutup labia minora. Untuk pada perempuan, untuk yang pada laki-laki, testis sudah turun. Refleks isap dan menelan sudah terbentuk dengan baik. Refleks moro sudah baik. Bayi bila dikagetkan akan memperlihatkan gerakan seperti memeluk. Graf refleks sudah baik. Apabila diletakkan suatu benda di atas telapak tangan, bayi akan menggenggam atau adanya gerakan refleks. Eliminasi baik, urin, dan meconium akan keluar dalam 24 jam pertama. Meconium berwarna kuning kecoklatan. Untuk selanjutnya ada pengkajian bayi segera setelah lahir. Untuk tahap yang pertama, di sini ada segera selama menit-menit pertama kelahiran menggunakan sistem scoring Apgar untuk fisik dan scoring Gray untuk interaksi bayi orang tua. Tahap kedua, transisional selama reaktivitas, yaitu pengkajian selama 24 jam pertama, perubahan perilaku. Tahap ketiga, periodik, pengkajian setelah 24 jam pertama, yaitu masing-masing sistem tubuh diperiksa. Untuk selanjutnya di sini ada kebutuhan dasar anak. Untuk yang pertama kebutuhan dasar fisik biomedis, asuh. Untuk yang kedua kebutuhan emosi atau kasih sayang, ASIH. Untuk yang ketiga kebutuhan akan stimulus mental, ASAH. Untuk selanjutnya ada rawat gabung. Di sini ada arti rawat gabung, itu suatu sistem perawatan di mana ibu dan bayi ditempatkan dalam satu ruangan secara terus-menerus selama 24 jam dalam perawatan, sehingga ibu dapat melayani sendiri untuk bayinya, serta ibu dapat meneteki bayinya kapan saja bila ibu menghendaki. Untuk di sini ada tujuannya untuk rawat gabung. Untuk yang pertama, memberikan kesempatan pada ibu untuk mendapatkan pengalaman tentang merawat bayinya sendiri secara dini, mendukung pemberian ASI sedini mungkin dan sesering mungkin. Untuk secara fisiologis, dengan rawat gabung, hubungan antara bayi dan ibu akan lebih dekat. Selanjutnya ada pemberian nutrisi. Untuk pemberian nutrisi sendiri, di sini ada pemberian nutrisi yang adekuat. Maksudnya dengan memberikan ASI segera sesudah lahir, selain memberikan kehangatan pada bayi, juga memberikan dampak yang positif pada bayi juga. Memberi dampak yang positif pada proses laktasi. Untuk menganjurkan memberi ASI sampai 2 tahun dan ASI eksklusif. Menganjurkan memberikan makanan tambahan di atas usia 6 bulan. Untuk manfaat ASI bagi bayi dan ibu, untuk bagi bayi sendiri itu yang pertama melindungi terhadap infeksi dan diare, perlindungan terhadap alergi, mempererat hubungan dengan ibu, memperbagus gigi dan bentuk rahang, mengurangi kegemukan, dan yang terakhir perlindungan terhadap anak. Untuk manfaat ASI bagi ibu itu yang pertama memberi kepuasan, lebih praktis dan murah, mengembalikan bentuk tubuh, dan menunda masa subur. Untuk selanjutnya pada bab 3 di sini ada konsep pertumbuhan dan perkembangan anak. Untuk definisinya, pertumbuhan berkaitan dengan masalah perubahan dalam besar, jumlah, ukuran, atau dimensi tingkat sel, organ maupun individu yang bisa diukur dengan ukuran berat, gram, pound, kilogram, ukuran panjang, sentimeter, meter, umur tulang, dan keseimbangan metabolik. Perkembangan adalah bertambahnya kemampuan skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil proses pematangan. Di sini menyangkut adanya proses diferensiasi dari sel-sel tubuh, jaringan tubuh, organ-organ dan sistem organ yang berkembang sedemikian rupa sehingga masing-masing dapat memenuhi fungsinya. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Untuk yang pertama, faktor herediter seperti seks dan ras, di mana faktor ini tidak dapat dirubah lagi. Untuk yang kedua, faktor lingkungan. Untuk yang tiga,
penyimpangan, dan keadaan sehat. Untuk yang keempat, olahraga. Untuk yang kelima, urutan posisi anak dalam keluarga. Untuk yang terakhir, lingkungan internal. Selanjutnya ada pertumbuhan fisik setelah lahir. Dapat diketahui dengan mengukur panjang badan, berat badan, lingkar kepala, lingkar dada, lingkar lengan atas, dan lipatan lemak. Untuk bab yang keempat, di sini ada imunisasi pada bayi dan balita. Definisinya, suatu upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang pada aktivitas terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpanjang atau hanya mengalami sakit ringan. Di sini ada pemberian vaksin. Untuk vaksin sendiri itu adalah antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati, masih hidup tetapi dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, yang telah diolah berupa vaksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid. Protein rekombinan yang apabila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit infeksi tertentu. Untuk selanjutnya, imunologi PD3I. Imunologi sendiri itu adalah ilmu yang sangat kompleks, mempelajari tentang sistem kekebalan tubuh. Perlindungan terhadap penyakit infeksi dihubungkan dengan suatu kekebalan, yaitu kekebalan aktif dan kekebalan pasif. Kekebalan aktif itu sendiri adalah perlindungan yang dihasilkan oleh sistem kekebalan seseorang sendiri dan menetap seumur hidup. Untuk kekebalan pasif, itu kekebalan atau perlindungan yang diperoleh dari luar tubuh, bukan dibuat oleh tubuh itu sendiri. Di sini ada jenis-jenis imunisasi. Yang pertama, imunisasi wajib. Imunisasi wajib itu yang diwajibkan oleh pemerintah untuk seseorang sesuai dengan kebutuhannya dalam rangka yang melindungi yang bersangkutan dan masyarakat sekitarnya dari penyakit menular tertentu. Imunisasi wajib sendiri itu terdiri atas imunisasi rutin, imunisasi tambahan, imunisasi khusus. Untuk yang kedua ada imunisasi pilihan. Imunisasi pilihan itu sendiri imunisasi yang dapat diberikan kepada seseorang sesuai dengan kebutuhan dalam rangka melindungi yang bersangkutan dari penyakit menular tertentu, yaitu vaksin MMR, tifoid, varicella, hepatitis A, dan lain sebagainya. Untuk bab yang kelima, di sini ada anticipatory guidance. Di sini definisinya bimbingan untuk orang tua dalam mencegah terjadinya masalah pada tiap fase perkembangan anak, terutama pada masa infan sebagai prasekolah sampai prasekolah. Untuk yang pertama ada masa infan, yaitu bimbingan orang tua pada 1 tahun pertama dibagi menjadi 2, yaitu ada 6 bulan pertama dan 6 bulan kedua. Untuk yang kedua ada toddler. Ada 2 masalah penting di sini, ada toilet training dan sibling rivalry. Untuk bab selanjutnya, yang keenam, di sini ada Denver Developmental Screening Test atau DDST. DDST sendiri itu adalah suatu metode screening terhadap kelainan perkembangan anak. Tes ini bukan tes diagnostik atau tes IQ. Untuk tujuannya, satu, untuk mengetahui dan mengikuti proses perkembangan anak. Untuk yang kedua, mengatasi secara dini bila ditemukan kelainan. Untuk manfaatnya sendiri, yang pertama, mengetahui tahap perkembangan telah dicapai anak. Untuk yang kedua, menemukan adanya kelambatan perkembangan anak sedini mungkin. Untuk yang ketiga, meningkatkan kesadaran orang tua atau pengasuh anak untuk berusaha menciptakan kondisi yang menguntungkan kepada anak. Untuk yang ketujuh, program bermain. Untuk definisinya itu sendiri, menurut Miller BF dan Keane CB 1983, bermain adalah cara alamiah bagi anak untuk mengungkapkan konflik dalam dirinya yang telah disadari. Sedangkan dari Foster 1989 mengatakan bahwa bermain adalah kegiatan yang dilakukan sesuai dengan keinginannya sendiri untuk memperoleh kesenangan. Dari kedua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa bermain adalah aktivitas yang merupakan pengalaman, kesempatan untuk seseorang yang melakukan. Untuk fungsi bermain itu sendiri adalah sebagai perkembangan sensorik motorik. Aktivitas motorik adalah suatu komponen yang
tersebar dalam permainan bagi suatu tingkat usia. Permainan yang aktif dengan menggunakan objek adalah pertumbuhan dan perkembangan otot-otot gerak. Sedangkan perkembangan kognitif diperoleh dengan melakukan eksplorasi dan manipulasi benda-benda yang sekitarnya, baik dalam hal warna, bentuk, ukuran, dan pentingnya benda alat atau benda, dan pengembangan pengertian tentang konsep yang abstrak, misalnya atas dan bawah. Untuk perkembangan sosialnya diperoleh karena dengan bermain anak belajar berinteraksi dengan orang lain dan mempelajari peran dalam kelompok. Sebenarnya sejak bayi, anak sudah mulai menunjukkan perhatian dan kesenangannya dalam berhubungan dengan orang lain. Tetapi melalui bermain dengan anak yang lainnya, mereka dapat mengembangkan hubungan sosial dan memecahkan masalah yang berhubungan dengan kelompok sosial tersebut. Di sini untuk selanjutnya kita dapati kelebihan dan kekurangan buku Saku Bayi dan Balita Sehat ini. Untuk yang kelebihannya, buku Saku dan Bayi dan Balita Sehat ini dijelaskan dengan rinci setiap babnya. Untuk kekurangannya sendiri, dari segi bahasanya, buku ini terlalu banyak bahasa medis, sehingga untuk dibaca pada khalayak umum atau di luar profesi kesehatan itu agak kurang mengerti artinya. Lagian bedah buku kali ini, apabila ada yang ditanyakan, silakan komen di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Kurang lebihnya dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.